Prajurit Amerika berkulit hitam itu pergi ke Irak untuk mencuri minyak. Tapi dia tidak hati-hati sehingga dia mengalami cedera di kepalanya. Komandan menyuruhnya untuk kembali ke Amerika. Dan dia diberi cek berisi $822. Dia menggunakan cek itu untuk mengambil dolar. Tapi pegawai itu memberitahunya bahwa tidak ada dolar di cek itu. Juga memberitahu bahwa dia harus membayar pajak. Pria itu kehilangan akal mendengarnya. Dia telah mencuri minyak di Irak selama setengah tahun. Dan membuat orang lain kaya. Tapi dia tidak mendapatkan uang sama sekali. Semakin memikirkan itu dia semakin marah. Pegawai itu menelepon polisi diam-diam. Polisi kulit putih datang. Mereka menekan pria berkulit hitam itu ke lantai. Lalu mereka membawa pria kulit hitam itu keluar. Dan mengancamnya agar tidak melakukan kerusuhan lagi. Pria itu menahan kesal di hatinya. Karena tidak ada uang, dia pergi ke motel dengan berjalan kaki. Dia berpura-pura bahagia saat menelpon putrinya. Saat sampai di rumah dia tidak bisa tidur. Karena jika tidak bisa membayar uang sewa, mereka pasti dipaksa untuk keluar dari motel oleh pemilik motel. Dia memikirkannya sepanjang malam. Lalu dia membuat keputusan. Dia mengeluarkan sekering lalu kawat dan membuat bom waktu. Lalu menyimpannya di tas. Keesokan harinya dia pergi ke bank. Dia menarik saldo terakhir di kartunya. Lalu menggunakan kertas untuk berbicara dengan resepsionis. Aku mempunyai bom di tasku. Rosa terdiam ketakutan membaca kertas itu. Dia sama sekali tidak berani bergerak. Saat itu manajer bank mengetahui ada yang tidak beres dengan Rosa. Setelah memastikan itu berbahaya, dia mulai mengevakuasi orang-orang di bank secara diam-diam. Pria kulit hitam melihat semuanya itu. Dia memberitahu semua orang agar tidak keluar dari bank. Tapi manajer bank tetap mengevakuasi orang-orang di bank. Setelah semuanya keluar dia mengunci pintu bank. Rosa menuruti keinginannya. Dia menelepon polisi tapi dia tidak berani untuk berbicara. Pria itu mengambil telepon dan membuat permintaan ke polisi. Aku ingin kalian membawa reporter ke sini. Tidak ada yang tertarik denganmu. Kamu sekarang memakai baju warna apa? Pria itu merasa ada yang tidak beres. Dia melihat ke sekitar. Dan melihat ada kamera yang diarahkan padanya. Dia sadar ada penembak jitu yang membidiknya. Dia bergegas mencabut kabel kamera itu. Lalu bersembunyi di balik meja. Dia menoleh ke belakang. Lalu menarik tirai dan mematikan lampu. Untuk menghadang jarak pandang penembak jitu. Setelah beberapa saat dia menelepon polisi lagi. Lalu menyuruh Rosa berdiri di depannya untuk menutupi tubuhnya. Dia mengambil keputusan saat itu. Dia menyuruh Rosa agar tetap berdiri di depan telepon. Untuk memastikan jalan kawat dengan lancar. Lalu dia menggunakan telepon lain untuk menelpon putrinya. Tapi saat itu ada seorang pelanggan menelepon. Dia bergegas mencatat kebutuhan pelanggan itu. Dan diserahkan kepada Rosa. Rosa tercengang melihat dia melakukan itu. Dia berpikir pria di depannya datang bukan untuk merampok. Tapi ingin bekerja di bank. Para polisi melepaskan tembakan tanpa peduli keselamatan sandera. Hal itu membuat manajer bank panik. Dia pergi ke jendela dan menyuruh polisi untuk pergi. Aku tidak akan melaporkanmu. Saat mendengar tembakan dia menggunakan tubuhnya untuk melindungi Rosa. Para petugas polisi sungguh tidak baik. Mereka tidak peduli dengan keselamatan sandera. Setelah para polisi mundur, Rosa sangat bersyukur. Aku akan memberimu puluhan ribu dolar. Aku di sini memang untuk merampok bank. Tapi bukan untuk mencuri uang. Jika bukan karena uang, untuk apa kamu merampok bank? Apa yang kamu inginkan? Rasio tubuh Rosa tidak sesuai dengan usianya. Tiba-tiba mata Rosa menatap serius. Pria itu mengatakan dia merampok bank untuk menemukan ibunya. Tapi setelah melihat Rosa yang terlihat curiga, dia mengatakan dia merampok bank demi 5 kata. Adil dan adil. Aku ingin keadilan. Tapi setelah menatap Rosa dia agak bingung. Dia pergi menelepon polisi. Berikan teleponnya kepada seorang reporter. Aku ingin berunding. Aku akan menunggunya 1 jam. Apa yang ingin kamu lakukan? Kenapa meminta seorang reporter untuk berunding? 1 jam lagi. Untuk lebih dapat membuktikan dia mengangkat bom dengan tangannya. Dia ingin mengintimidasi pihak kepolisian. Berikan teleponnya ke reporter dalam waktu 10 menit. Atau aku akan meledakkan bank. Pihak televisi mengambil alih teleponnya. Setelah keluar dari tentara aku diperlakukan secara tidak adil.
Aku ingin media membantuku untuk menyebarkan berita tersebut. Lihat berita terbaru. Kita telah mengirimkan seorang reporter. Dia menyuruh manajer bank untuk menyalakan televisi. Mereka menonton televisi sambil menelepon. Siapa nama dan nomor identifikasi militermu? Aku terluka saat mencuri minyak di Irak. Saat dia baru saja berbicara, stasiun televisi diblokir oleh FBI. Tidak mungkin untuk menyebarkan berita itu di televisi. Pria itu menelpon istrinya. Kamu sekarang sedang merampok bank. Aku tidak akan bisa kembali. Saat menelepon dengan putrinya dia sangat lembut. Jika kamu sudah besar, jangan bergabung dengan tentara dan mencuri minyak. Polisi mengepung seluruh bank. Mereka mengatur 3 kelompok penembak jitu. Para penembak jitu siap membidik. Jika terlihat maka akan langsung mati di tempat. Komandan ingin bernegosiasi dengan perampok. Karena dia ingin tahu apa yang diinginkan perampok. Negosiasinya berjalan cukup baik. Komandan duduk di mobil dan meneleponnya. Mereka berbicara dengan santai. Mereka juga saling berbicara tentang beberapa hal. Aku menyarankanmu untuk menyerah. Jika aku menyerah mungkin aku akan ditembak mati. Komandan merenung mendengarnya. Lalu dia membeli obat untuk menghilangkan stres. Pria itu tidak ingin dekat dengan pintu ataupun jendela. Karena jika dia terlihat penembak jitu akan langsung menembaknya. Dia berbicara dengan Rosa. Dia mengatakan tujuan sebenarnya. Rosa kaget mendengarnya. Dia tidak bisa membayangkan pensiunan tentara datang untuk merampok bank. Hanya untuk mendapatkan uang pensiunannya sebesar $822. Semakin memikirkannya saja pria itu semakin kesal. Aku membutuhkan tempat yang dikelola oleh pensiunan tentara. Lalu masukkan $822 ke rekeningku. Apakah kamu akan menyerah? Ya, aku akan menyerah. Manajer bank melaporkan berita itu ke polisi. Polisi memberikan jawaban. Tidak ada uang. Jangan mengancam para sandera. Ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Pria itu terdiam mendengar jawabannya. Manajer bank juga benar-benar kesal. Berikan $822. Aku tidak akan meminta apapun lagi. Aku masih memiliki seorang anak. Jika kamu meledakkan bom, kamu akan membuat seorang anak kehilangan ibunya. Aku harap kamu dapat memikirkannya lagi. Emosi pria itu perlahan menghilang. Karena bagaimanapun dia juga memiliki seorang anak. Manajer memutuskan untuk memberinya uang sebesar $822. Tapi ternyata rekening yang diberikan bank militer kepadanya adalah palsu. Bukan hanya ceknya saja yang tidak bisa dicairkan, tapi kartu rekeningnya pun palsu. Pria itu menelepon stasiun televisi untuk memberitahukannya. Melalui hubungan internal kru televisi menerima dokumen tentara uang pensiunan Amerika. Setelah FBI mengetahui bahwa reporter menyelidiki berita itu, mereka segera memerintahkan polisi. Polisi bersiap membentuk tim untuk menyerang bank. Tidak peduli lagi dengan keselamatan sandera. Polisi berjalan menyelinap di balik truk, bersiap untuk melancarkan serangan. Tapi pria itu juga adalah mantan tentara. Dia dapat merasakan hawa keberadaannya. Dia pergi ke kamar mandi untuk menelpon putrinya. Manajer bank tidak ingin melewatkan kesempatan itu. Dia membuka pintu untuk melarikan diri. Tapi Rosa sangat takut hingga kencing di celana. Tak lama pria itu keluar dari toilet. Dia merasa kasihan melihat Rosa dan Iso yang tidak melarikan diri. Jadi dia pergi ke pintu untuk menyerah. Penembak jitu segera melepaskan tembakan. Dan pria itu tewas di tempat. Pihak polisi bergegas masuk ke dalam bank. Lalu mereka mengamankan Rosa dan Iso. Dan juga tas yang dibawa perampok tadi. Tapi ternyata di tas perampok itu tidak ada bom. Dari awal perampok itu tidak berniat untuk merugikan orang lain. Dia hanya ingin mendapatkan $822 miliknya. Tapi dia tewas secara tragis oleh pihak kepolisian. Reporter yang mengetahui kebenaran juga langsung menyiarkan berita itu ke stasiun televisi. Film ini terinspirasi dari kisah nyata. Pada akhirnya pemeran utama pria meninggal secara tragis. $822 miliknya juga tidak tahu pergi kemana. Terima kasih sudah menonton. Ikuti terus Edelweiss Review untuk mendapatkan review film terbaru.